sedemikianlah melimpah nikmat dan kebaikan Allah atas semua makhluknya, yang di tangannya tergenggam kerajaan dan kekuasaan dunia dan akhirat. Perintah dan ketetapannya berlaku di keduanya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut, dapat dipetik sebuah faidah kesimpulan tentang ditetapkannya sifat tangan bagi Allah yang selaras dengan keagungannya. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, wahai manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik dan lebih ikhlas amalnya? Dia Maha Perkasa, tidak ada suatu pun yang melemahkannya, lagi Maha Pengampun kepada para hambanya yang bertaubat. Ayat ini berisi anjuran untuk melaksanakan amal-amal ketaatan dan larangan melakukan kemaksiatan. Yang telah menciptakan 7 langit yang tersusun, satu di atas lainnya. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah, wahai orang yang memperhatikan sesuatu yang berselisih. Pandangilah langit sekali lagi, apakah kamu melihat sesuatu pecah atau retak? Kemudian pandangilah lagi satu demi satu, niscaya penglihatan tersebut akan kembali kepadamu dalam keadaan tunduk lagi hina karena tidak mendapatkan suatu kekurangan pun, dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat yang bisa dilihat oleh mata dengan bintang-bintang besar lagi terang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai bola api untuk membakar setan-setan yang mencuri berita dari langit, dan kami sediakan bagi mereka di akhirat azab neraka yang menyala-nyala yang mereka rasakan panasnya. Orang-orang yang kafir kepada pencipta mereka akan memperoleh azab jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka adalah jahanam. Apabila orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam, mereka mendengar suara yang sangat keras lagi mengerikan dari dalamnya, dan jahanam itu mendidih dengan sangat keras. Nyaris jahanam itu terpecah-pecah lantaran sangat marah terhadap orang-orang kafir. Setiap kali sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, maka penjaga neraka itu bertanya kepada mereka sebagai bentuk ejekan, apakah belum pernah ada seorang rasul yang datang kepada kalian di dunia untuk memberi peringatan kepada kalian akan azab yang kalian rasakan saat ini? Mereka menjawab dengan mengatakan, benar, sungguh telah datang kepada kami seorang utusan dari sisi Allah dan memberi peringatan kepada kami, tapi kami mendustakannya, dan kami mengatakan tentang ayat-ayat yang dibawanya kepada kami, Allah tidak menurunkan suatu pun kepada seorang manusia pun. Kalian, wahai para rasul, tidak lain hanyalah orang-orang yang telah tersesat jauh dari kebenaran. Mereka berkata sebagai bentuk pengakuan, sekiranya kami mendengarkan sebagaimana layaknya orang yang mencari kebenaran atau memikirkan apa yang diserukan kepada kami, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka. Mereka mengakui pendustaan dan kekafiran mereka yang menyebabkan mereka pantas mendapatkan azab neraka. Maka, terkutuklah penghuni-penghuni neraka itu, yang jauh dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, lalu beribadah kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya, meski tidak dilihat oleh manusia, serta takut kepada azab di akhirat sebelum melihatnya secara langsung, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Rahasiakanlah perkataan kalian, wahai manusia, dalam urusan apapun atau nyatakanlah, keduanya sama saja, bagi Allah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala yang tersimpan dalam dada, maka bagaimana mungkin kalian menyembunyikan kata-kata dan perbuatan kalian? Apakah Rabb semesta alam tidak mengetahui ciptaannya dan urusan mereka, sedangkan Dialah yang menciptakan mereka, menyempurnakan dan membaguskan penciptaan mereka? Dia Maha lembut kepada para hambanya lagi Maha mengetahui mereka berikut perbuatan mereka. Hanya Allah semata yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, terbentang sehingga kalian bisa tinggal di atasnya. Maka berjalanlah di berbagai penjurunya, dan makanlah dari rizki Allah yang dikeluarkannya untuk kalian darinya. Hanya kepadanya kalian dibangkitkan dari kubur kalian untuk dihisap dan diberi balasan. Ayat ini berisikan isyarat untuk mencari rizki dan penghasilan. Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa Allah lah sembahan yang hak, satu-satunya yang tiada sekutu baginya, dan sebagai dalil atas kekuasaannya. Ayat ini juga mengingatkan terhadap nikmat-nikmatnya dan peringatan untuk tidak bersandar kepada dunia. Apakah kalian merasa aman, wahai kaum kafir Makkah, terhadap Allah yang ada di atas langit, dari membenamkan kalian ke dalam tanah, lalu tiba-tiba bumi bergoncang hingga kalian binasa? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit dari mengirimkan atas kalian angin yang melemparkan batu-batu kecil pada kalian, lalu kalian akan mengetahui,
wahai orang-orang kafir, bagaimana peringatanku terhadap kalian ketika kalian melihat azab secara langsung. Ketika itu, pengetahuan tidak lagi bermanfaat bagi kalian. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat maha tinggi bagi Allah yang selaras dengan keagungannya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kaum kafir Makkah, seperti kaum Nuh, Ad, dan Samud, telah mendustakan rasul-rasul mereka. Maka, bagaimanakah pengingkaranku terhadap mereka, dan bagaimana aku merubah nikmat yang ada pada mereka dengan menurunkan azab kepada mereka dan membinasakan mereka? Apakah orang-orang kafir itu telah lalai dan tidak memperhatikan burung-burung di atas mereka yang mengembangkan sayap-sayapnya ketika terbang di udara, dan terkadang mengatupkan sayap-sayapnya? Tidak ada yang menjaga agar tidak jatuh pada saat itu kecuali Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu, tidak terlihat dalam ciptaannya suatu kekurangan atau keretakan. Bahkan, siapakah ini yang kalian sangka, wahai orang-orang kafir, sebagai golongan kalian yang akan menolong kalian dari selain Allah yang Maha Pemurah, jika Dia menghendaki keburukan terhadap kalian? Orang-orang kafir itu, dalam persangkaan mereka ini, tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu dan disesatkan setan. Bahkan, siapakah yang disangka pemberi rizki ini yang memberi kalian rizki, jika Allah menahan rizkinya dari kalian? Akan tetapi, orang-orang kafir tetap dalam kezaliman dan kesesatan mereka dalam menentang, menolak, dan lari dari kebenaran. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengikutinya. Apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya, tanpa mengetahui kemana dan bagaimana ia berjalan, itu lebih istiqomah dan lebih lurus di atas petunjuk, ataukah orang yang berjalan lurus, tegap lagi selamat di atas jalan yang jelas tanpa bengkok? Ini adalah permisalan yang dibuat Allah untuk orang kafir dan mukmin. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, Allah lah yang menciptakan kalian dari ketiadaan, dan memberi kalian pendengaran untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, dan hati untuk memahami. Namun, sedikit sekali dari kalian, wahai kaum kafir, yang menunaikan rasa syukur kepada Rabb kalian atas nikmat-nikmat ini yang telah dianugerahkannya kepada kalian. Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menciptakan kalian dan mengembangbiakkan kalian di muka bumi. Hanya kepadanya lah kalian dikumpulkan setelah terpencar-pencar untuk dihisap dan diberi balasan. Orang-orang kafir berkata, kapankah janji tentang penghimpunan ini akan terrealisir, wahai Muhammad? Sampaikanlah kepada kami tentang waktunya, wahai orang-orang mukmin, jika kalian klaim orang-orang yang benar dalam perkara yang kalian klaim. Katakanlah, wahai Rasul, kepada mereka, sesungguhnya yang mengetahui waktu terjadinya kiamat itu hanya Allah. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan terhadap kalian yang mengingatkan akan akibat kekafiran kalian, dan menjelaskan kepada kalian apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ketika mereka melihat azab Allah sudah dekat dengan mereka dan mereka melihatnya secara langsung, maka tampaklah kehinaan pada wajah mereka, dan dikatakan kepada mereka sebagai celaan terhadap mereka, inilah yang dulu kalian minta untuk disegerakan di dunia. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang kafir itu, sampaikanlah kepadaku, jika Allah mematikan aku dan orang-orang mukmin yang bersamaku sebagaimana yang kalian inginkan, atau Dia memberi rahmat kepada kami dengan mengakhirkan ajal kami dan menyelamatkan kami dari azabnya, maka siapakah yang akan melindungi kalian dan menghalangi kalian dari azab yang pedih? Katakanlah, Allah lah Zat yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya, mengamalkan syariatnya, dan menaatinya. Hanya kepadanya lah kami bersandar dalam segala urusan kami. Kelak kalian akan mengetahui, wahai orang-orang kafir, ketika azab turun, siapakah di antara dua golongan ini kami atau kalian, yang berada dalam kejauhan kesesatan yang nyata dari jalan Allah yang lurus? Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik itu, sampaikanlah kepadaku, jika sumber air yang kalian minum itu masuk ke dalam tanah, tidak bisa kalian capai ambil dengan sarana apapun, maka siapakah selain Allah yang akan mendatangkan air untuk kalian, yang mengalir di permukaan bumi lagi tampak nyata oleh mata?